malam. Oke, kami sebelumnya mau perkenalan dulu ya. Jadi kami dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 24. Kami teman-temannya Lavina. Kami di sini ada tugas kewirausahaan. Kami diminta untuk mewawancarai bisnis yang berkaitan sama praktek yang akan kita lakukan. Jadi kami akan melakukan semacam market day atau membuka bisnis inovasi gitu. Nah, kami rasa kami butuh informasi dari Mas Ludi, betul namanya? Iya, Itu betul. untuk memperoleh beberapa informasi yang sekiranya kami butuhkan untuk mengembangkan praktek bisnis kami. Sebelumnya boleh Mas perkenalan dulu nama dan Mas punya bisnis apa sih di sini gitu. Ini formal nih, apa ada Enggak Mas, santai? kita santai. Oh gitu. Santai aja Mas. Aman aja, aman. Ini dibayar berapa ini? Waduh, dibayar. Waduh. Ya udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Oh, waalaikumsalam, kedengaran Mas. Oke, perkenalkan nama saya Ludi Sulistiono, dipanggilnya Ludi. Saya sebagai pemilik dari perusahaan CV Sakamurya, bergerak di bidang distributor dan supplier daging impor, frozen food dan seafood dan ayam. Apa ya? Kita berlokasi di Kota Depok untuk kantor dan gudang, dan ada beberapa toko cabang retail. Itu ada di Depok juga, ada di Kudus di Jawa Tengah, sama di Pati Jawa Tengah. Paling itu sih untuk perkenalannya awal-awal. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Berarti Mas Ludi ini asli Depok, Mas? Kalau aslinya asli lahir apa asli tinggal apa gimana? Tinggalnya deh boleh. Oh, tinggalnya di Depok ya. Oke. Kalau gitu karena perkenalannya mungkin cukup sekian. Sama mau nanya Mas, ini ada Mbak Tika juga kalau nggak salah. Ini berarti siapa nih Mas? Oh, Mbak Tika sama istri? Oh, oke. Berarti usaha berdua ya Mas? Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaannya boleh Mas? Tapi sebelum itu kami izin untuk record wawancara ini ya Mas? Iya. Oke. Yang pertama saya mau nanya. Sebelumnya maaf banget, kita mau kenalan dulu satu-satu. Saya Lina di sini. Terus ada teman-teman. Perlu kenalan nggak guys? Atau skip aja? Boleh kenalan nggak sih? Kenalan ya. Perkenalan Mas, saya Lina Aulia Sabita, biasa dipanggil Lina. Lanjut. Perkenalkan saya Lavina Natania, panggil Vina. Aku Mas Ayu Haifa, biasa dipanggil Haifa. Oke. Aku Amru Mas, aku Dava Amru, biasa dipanggil Amru. Perkenalkan Mas, nama aku Kezia Monica, biasa dipanggil Kezia. Perkenalkan Mas, nama aku Kenizia Gloria, biasa dipanggil. Mas, nama saya Khairul Validya Putra, biasa dipanggil Vali. Perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Raffi, biasa dipanggil Rafli. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Oke. Jadi kan tadi kita tahu kalau CV Sakamurya ini kayak perusahaan frozen food gitu ya Mas. Nah, jadi siapa sih target pasar CV Sakamurya itu? Ya target pelanggannya itu siapa, dan menurut Mas Ludi siapa pelanggan yang paling penting gitu bagi si CV Sakamurya ini? Ya. CV Sakamurya itu bergerak di bidang supplier ya, maksudnya distributor
di daging, lebih condong ke daging, bukan di frozen food. Kalau di frozen food tuh mungkin kayak produk-produk olahannya kalau di frozen food. Tapi kita domisilinya ke daging, ke daging impor. Untuk pertanyaan yang targetnya ya. Target itu banyak sih. Kita kalau yang CV jadi gini, CV Sakamura itu ada dua manajemen, yaitu khusus yang distributor, antar supplier, Horeca. Horeca itu apa sih? Hotel, restoran, catering, cafe, itu yang di bawah naungan CV Sakamura. Nah, CV Sakamura itu punya sub lagi, yaitu toko daging Muria Depok, toko daging Muria Kudus, dan Sunny Frozen. Untuk targetnya itu beda-beda semua. Jadi CV Sakamura itu bergerak dari tahun 2015. Nah, targetnya tuh mana aja sih? Ya seluruh Indonesia. Terutama kalau di yang CV Sakamura sendiri, yang khusus yang distributornya, itu kayak antar supplier yang B2B gitu. Terus sama hotel, restoran, cafe, catering gitu. Paling itu sih gitu. Apa perlu disebutin siapa pelanggannya gitu apa gimana? Oh boleh Mas, siap. Mungkin yang kayak paling paling utama gitu ada nggak Mas? Maksudnya tadi yang Mas bilang sebutin pelanggannya itu sebutin dalam bentuk apa ya Mas maksudnya? Sebenarnya sih semua pelanggan tuh utama, nggak ada yang bukan nggak utama lah. Kita semua tuh target marketnya ke situ sih gitu. Bukan ya milih, bukan yang ini kita dominanin gitu. Jadi semua kita utamain gitu, karena pelayanan itu nomor 1 gitu. Jadi kita tuh bukan hanya untuk jual produk gitu. Sekarang tuh udah bukan ngomongin produk lagi, tapi ke pelayanan sih gitu. Dan kayak customer tuh kayak ada service Sakamura tuh kayak kirim ke Jogja juga ada, ke Solo, Surabaya, Jember, Malang, Medan, Riau, Padang. Kita tuh sampai ngirim sampai sana. Paling Sumatera, Jawa lah gitu. Paling jauh paling ke Bali gitu. Tapi lebih seringnya kayak Semarang, Pati, Kudus gitu, kayak Jogja, Solo gitu. Itu yang ke customer kayak suppliernya sih, antar supplier. Sama restoran ada kayak di Surabaya ada gitu. Gitu. Kayak di Medan juga ada. Itu customer gitu. Banyak ya Mas. Tapi aku boleh nggak make sure sedikit. Jadi aku mau cerita sedikit. Jadi kita itu kelompok kami ini pengen bikin kayak nugget gitu. Cuman kita akan berinovasi. Kalau boleh tahu kan Mas Ludi ini ada bikin olahan daging itu ada nggak ya Mas kayak jadi olahan nugget atau olahan yang udah diolah gitu atau cuman daging olahan yang belum dibikin jadi bahan setengah jadi? Jadi gini, kalau kita nih gini, untuk mengolah ya dari bahan baku masih ke bahan baku kalau kita gitu. Kalau produk frozen foodnya ada kita kayak nugget, sosis gitu ada. Dan ada produk bentonya, yang produk bento yang UMKM tuh yang kita jual. Kayak contohnya tuh kayak shrimp roll, teba, terus kayak egg roll, tau nggak kayak gitu. Kayak gitu kayak kani gitu, kani roll, terus sama itu sih paling yang untuk yang produk-produk UMKM. Kalau yang kita tuh condongnya produksinya tuh dari bahan daging kita olah, misalnya bentuk slice, bentuk potongan stick gitu. Kalau untuk kayak potongan request potongan seperti apa iga gitu kayak ini gitu. Kalau untuk yang produk olahan frozen food kita nggak ngolah gitu. Tapi kita lebih condong ke jualan gitu. Kalau kayak nugget gitu kita nggak bikin, kita jual aja gitu. Oke Mas, berarti sebagai distributor dan supplier aja ya. Oke, kalau gitu boleh guys next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nggak apa-apa ditanyain aja. Nggak usah kaku, kalem aja. Baik Mas, mungkin
lanjut ke pertanyaannya ya Mas, Ya. pertanyaan berikutnya. Jadi buat Mas Tika saya mau nanya, bagaimana sih caranya Mas itu untuk menyampaikan produk kepada pasar yang telah ditentukan seperti itu? Nah, terus kemudian, jalur apa nih yang paling mudah untuk menjangkau mereka? Oh jadi untuk coba diulang lagi gimana? Eee, jadi begini Mas, bagaimana sih caranya Mas itu untuk menyampaikan produk kepada pasar yang telah ditentukan? Nah, terus, jalur apa sih yang paling mudah untuk menjangkau mereka, which is itu adalah, pasarnya yang telah ditentukan seperti itu? Oh jadi untuk penyampaian produk ya ke customer seperti apa ya? Iya. Oh jadi gini, kalau kita, ya tadi saya bilang, jadi kita ada 2 manajemen di sini. Jadi kalau saya sebagai yang CV Sakamurya gitu, saya meng-handle beberapa customer yang untuk gudangnya gitu. Gimana sih penyampaiannya? Kalau yang untuk gudangnya nih CV Sakamurya nih yang bukan toko gitu. Kalau yang di gudang tuh penyampaiannya kita misalnya nih ada barang daging impor gitu, produk impor gitu. Kita pasti ngecek dulu nih barangnya seperti apa gitu. Sesuai enggak nih dengan, karena gini loh, produk impor ini kan banyak banget. Jadi banyak banget lah kalau di daging tuh banyak banget. Jadi untuk penyampaiannya tuh kita ya apa adanya gitu. Oh ini kita fotoin, kita iniin, kita kasih kirim sampel juga kalau perlu, kalau untuk yang Horeca ya, yang kebutuhan Horekanya ya, yang dunia F&B-nya. Terus kalau yang supplier tuh ya paling mereka misalnya misalnya produknya itu nggak tahu ya kita mungkin nyoba dulu, nanti baru kita videoin, kita fotoin gitu. Mungkin lebih kayak kalau di medsos tuh mungkin kayak di Instagram gitu sama Facebook lah gitu. Cuma sekarang udah agak nggak begitu kalau di gudang. Tapi kalau yang di toko itu banyak untuk penyampaian produknya seperti apa gitu. Mengedukasi produk ini nih apa sih bahannya. Ya bisa contoh sorpret, ya kita pakai sorpret gitu, pakai brisket gitu, yang apa adanya aja, nggak yang ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin gitu. Dan penyampaiannya tuh lewat untuk iklannya tuh kayak di Instagram, kayak di TikTok gitu, kayak gitu sih paling konten-konten gitu, kayak Tokped gitu, kayak ada direct langsung ke WhatsApp gitu. Dan toko juga tuh nggak hanya untuk retail juga, jadi toko tuh punya market Horeca juga. Jadi kita nih semua tuh supplier sebenarnya. Toko tuh nggak hanya toko yang eceran aja gitu. Jadi merangkap juga jadi supplier. Jadi kebutuhan B2B-nya juga ada gitu. Jadi toko daging yang retail dan B2B-nya juga ini gitu. Jadi penyampaiannya gitu sih. Paling edukasi sih, lebih keseringnya edukasi. Produknya seperti apa gitu, untuk diolah seperti apa gitu. Jadi makanya customer tuh lebih trust gitu daripada banyak yang sekarang kan kayak dilebih-lebihin gitu, produknya gini-gini ternyata nggak sesuai gitu sih gitu. Mungkin kalau ada yang nggak jelas nggak apa-apa ditanyain. Oke Mas, berarti tadi, untuk penyampaian kepada para customer itu, dari segi edukasi ya kepada para customer Iya, seperti itu ya Mas? iya, lebih edukasi sih. Jadi kalau saya tuh kan tipikalnya agak idealis sih. Jadi misalnya customer itu minta yang murah gitu, produk. Mas ada yang murah nggak gitu contoh. Oh murahnya kayak seperti apa nih gitu. Oke gini, ya kita edukasi lagi gitu. Misalnya produk ini ada grade-nya loh, A, B, C, D. Jadi nggak bisa dikatakan kalau yang bagus yang seperti ini, yang kurang yang begini gitu. Jadi ada grade-grade-nya gitu. Kalau di perdagingan tuh lebih rumit sih sebenarnya daripada di produk frozen food. Mungkin kalau di produk frozen food kan merek ini ya udah gitu kan, gitu. Sosis ini, nugget ini gitu. Tapi kalau di daging bahan bakunya tuh banyak banget gitu. Satu merek nih, contoh kecil, misalnya brisket gitu.
Biscuit NE gitu, Biscuit NE Aussie. Itu satu merek aja beda negara, beda kualitas juga gitu. Jadi satu negara pun bisa sampai puluhan merek gitu dengan satu item gitu. Jadi makanya lebih ke edukasi sih, lebih edukasi banget gitu. Oke, baik Mas, terima kasih banyak. Oke, boleh Baik, Mas lanjut. baik, Mas izin melanjutkan penjelasan yang Mas tadi jelaskan. Kan tadi Mas jelaskan tuh kalau aktivitas yang paling penting buat mengedukasi para customer tuh edukasi ya, produk-produk Mas yang Mas jual kayak gimana. Terus jadi selain edukasi itu kegiatan apa lagi sih Mas yang membuat perjalanan kegiatan bisnis Mas itu lancar gitu Mas, tanpa hambatan gitu Mas? Oh gitu. Nomor satu emang ya itu edukasi ya, yang paling ini tuh kita tuh pelayanan sih. Pelayanan. Jadi customer misalnya minta order gitu. Ya kita sebisa mungkin pengiriman tuh on time. Misalnya oh ya segini jam segini gitu. Terus misalnya dia order barang gitu. Kan ada banyak nih. Kita misalnya barangnya ada yang kurang, kita info gitu. Jadi pelayanan sama komunikasi sih yang paling kita iniin gitu. Jadi nggak yang misalnya ada kan kadang ada oh ya order gitu dia, sedangkan barangnya belum ready gitu. Tapi dia ngomong ada, jadi ibaratnya dimundur-mundur dulu ternyata nggak kekirim jadi besok gitu. Jadi nomor satu tuh pelayanan sama komunikasi sih. Jadi makanya customer jadi trust juga gitu. Karena saat ini untuk kalau di kita ya kondisi Sakamura itu udah nggak ngomongin produk lagi kebanyakan sebenarnya. Tapi seberapa sama customer tuh komunikasi sih gitu. Komunikasi sama pelayanan gitu. Jadi nggak ada antara penjual dan pembeli ya, kayak kita saling membutuhkan aja gitu. Jadi makanya yang bisa berjalannya bisnis agak lumayan tuh ya itu komod saya gitu sih gitu. Baik, terima kasih Mas. Berarti kalau boleh saya review ulang tuh berarti Mas tuh harus mempunyai skill komunikasi yang baik juga ya, antara hubungan yang baik juga antara customer juga ya, untuk membuat jalannya bisnis ini tuh lancar gitu ya Mas ya, berarti ya. Iya, itu nomor satu. Jadi nomor satu tuh komunikasi. Terus kayak gimana kita nge-manage karyawan kita juga seperti apa, kayak manajernya, supervisornya, finance-nya gitu. Jadi kayak kita kan nggak hanya kayak customer kan nggak hanya nggak semua kan pembeli kan kayak cash ya, ada yang tempo, ada yang ini juga. Terus kayak pengiriman juga dalam packingan juga, misalnya ada produk yang ibaratnya perlu di packing harus gimana treatment ngerjainnya, terus kayak kardusnya seperti apa di sini. Jadi banyak sih yang harus dilakukan itu. Tapi nomor satu pelayanan sama komunikasi. Yang selanjutnya tuh kayak gitu, kayak supir dalam menata barangnya seperti kayak gimana, nggak yang dibanting-banting, yang seenaknya gitu. Terus juga banyak barang yang kurang bagus dikirim gitu. Kalau kita bener-bener ada barang tuh sebelum kita kirim kita cek dulu gitu, seperti apa sih kayak gini. Terus kalau misalnya barangnya packingannya kurang bagus kita rapiin gitu. Mereka pun kadang nggak keberatan kok, misalnya kadang ada biaya packing gitu, nggak masalah, tapi kita info gitu, daripada kita kirim ternyata barangnya rusak gitu. Jadi mereka jadi lebih nggak ini. Itu salah satu contohnya aja sih gitu. Baik, terima kasih Mas atas penjawabannya, sangat menjawab. Mungkin akan dilanjutkan teman saya ya untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih ya Mas sebelumnya. Ya, sama-sama. Oke, baik Mas, izin melanjutkan pertanyaan tadi. Mungkin masih berkaitan juga. Tadi kan menurut Mas itu yang paling penting itu komunikasi dan hubungan dengan pelanggan ya Mas. Nah, jadi bagaimana sih Mas caranya CV Sakamura ini membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan itu biar tetap berjalan dengan baik gitu Mas? Itu kalau saya tadi kan sebenarnya udah saya menjawab ya, komunikasi namanya. Tapi ada yang
saya tuh punya apa ya, punya pegangan lah gimana customer itu bisa trust kita dengan hubungan baik dengan kita, yaitu kita jual barang apa adanya, terus apa namanya, ngasih produk yang bagus gitu, terus kalau perlu divideoin, difotoin gitu. Terus sama ini sih, jadi nggak hanya misalnya komunikasi pas dia order gitu, enggak. Jadi ada kadang saya itu di luar konteks mereka nggak beli pun kadang suka ngobrol, suka telepon, lagi apa nih gitu. Oh lagi ini mas, gini-gini. Oh lagi ada kegiatan apa. Kadang di luar konteks bisnis pun kita suka ngobrol gitu. Jadi udah ada keterikatan gitu. Kadang terus juga saya juga ada kunjungan kadang. Kunjungan ke beberapa ke customer kayak ke Jogja, misalnya kayak ke Solo, ke Semarang, ke Surabaya. Jadi saya tuh ada agenda juga kadang berapa bulan sekali kita tuh kunjungan gitu. Jadi ngebangun komunikasinya seperti itu. Kadang ada masalah apa yang hal pribadi suka curhat. Jadi ngebangun customer tuh bisa loyal tuh di situ. Bukan hanya jual produk murah bagus gitu. Udah nggak di situ kalau di kita ya gitu. Karena produk yang murah itu banyak di klien saya banyak, cuman mereka percaya dengan saya karena ya asik aja gitu, kayak ibaratnya secara obrolan secara ini gitu. Kalau saya tuh bangunnya gitu sih, lebih ini gitu. Jadi komunikasi yang di luar urusan bisnis kadang kita suka curhat, suka ngobrol gitu. Jadi enak aja gitu, jadi gitu. Itu salah satu di CV Sakamura tuh gitu. Mungkin kalau di tempat lain, oh ya udah dia beli kita layanin, beli udah gitu. Udah gitu kalau apa namanya kalau di kita tuh gitu. Oke, baik Mas. Jadi izin mereview kembali, berarti cara CV Sakamura ini untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan itu dengan tetap menjaga hubungan di luar konteks bisnis ya Mas, seperti melakukan kunjungan, komunikasi berkala gitu. Iya. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya Mas. Iya. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Oke, pertanyaannya lanjutnya ini apa aja sumber pendapatan dari bisnisnya ini? Terus produk atau layanan apa yang menghasilkan uang, dan apakah ada hal yang diberikan secara gratis kayak kepada pelanggan gitu apa enggak? Sumber pendapatan tuh maksudnya permodalan gitu apa gimana? Iya. Ya kalau sumber pendapatan ya pasti dari dari hasil profit lah kita itu profit kita pakai ibaratnya misalnya ada keuntungan gitu, ada gimana itu nggak kita ambil semua. Jadi sekian berapa persen misalnya saya pun juga digaji berapa persen. Jadi nanti lebih besar misalnya ada keuntungan misalnya 50%-nya apa 60%-nya kita putar lagi untuk modal lagi untuk kalau dari sumber pendapatan sih dari situ sih, dari apa namanya dari profit margin. Jadi gitu kalau untuk sumber pendapatan. Jadi kita putar jadi lama-lama ini mungkin ada beberapa ya investor satu lah apa dua gitu, tapi jarang ibaratnya kalau lagi ada project yang ibaratnya lagi kita butuhkan, lagi rame apa gimana gitu. Kalau untuk hari-hari biasanya dari permodalan sendiri sih. Terus apa tadi yang pertanyaan kedua, masalah apa? Yang produk gratis gitu ya? Iya, produk yang gratis itu ada apa enggak gitu. Nah, kalau di CV Sakamura yang gudang itu kita paling untuk awal-awal kalau misalnya customer lama ini ya kita mungkin ngasih misalnya ada produk yang baru kita kasih sampel lah free gitu. Kayak restoran misalnya dia mau buka butuh sampel kita kasih lah kalau. Tapi kalau di toko itu kadang kita ngadain promo-promo. Kalau di toko yang toko daging Muria, Sunny Frozen sama toko daging Muria Kudus sama Pati Depok Kama itu kita mungkin promo-promo gitu. Mungkin kayak diskon gitu, diskon berapa persen sampai kadang ada belanja berapa gitu, misalnya berapa ratus ribu nanti ada game, ada free-nya juga gitu. Kalau di toko begitu ya gitu, kalau di toko. Jadi ada timnya untuk digital marketingnya sama kontennya lah itu kayak seperti apa sih kalau yang di toko. Tapi kalau di gudang yang saya sendiri yang saya handle sendiri itu
Itu gitu, nggak yang dilihat dari customer seperti apa gitu, customer baru kah, customer lama kah gitu. Oke, makasih. Boleh dilanjut? Oke, baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang resource-nya dari CV Sakamura ini. Apakah sumber dayanya itu berasal dari hanya supplier saja atau dari CV Sakamura sendiri membuat produknya, terus atau apakah dari suppliernya itu dalam bentuk produk yang sudah jadi atau yang setengah jadi itu? Mohon maaf, coba diulang gimana? Untuk sumber dayanya dari CV Sakamura ini, apakah dari semuanya dari supplier atau dari CV Sakamura tersendiri yang membuat produk tersebut? Maksudnya sumber daya apa nih? Sumber daya manusianya? Buat nggak sumber daya produknya yang dijual ya Pak, produknya. Maksudnya produknya itu dari mana gitu? Iya. Apakah Produk. dari CV Sakamura yang memproduksi sendiri atau dari supplier? Jadi kalau kita kebanyakan ngambil dari importir. Kalau untuk produk daging ya, kayak kita nggak ada yang kayak apa? Kalau daging kayak orang kan kadang mikir motong sendiri, enggak. Jadi kita full 90% tuh impor. Yang lokalnya tuh kita juga ngambil dari Jagal gitu, yang produknya cuma sedikit lah. Dan 90%-nya tuh kita impor, ngambil dari importir sama distributor ya, antar supplier gitu. Nah kalau toko itu kalau gudang CV Sakamura yang sendiri. Nah tapi kalau toko itu full barang semua dari gudang. Jadi toko itu juga beli sama kita, ibaratnya gitu secara putus. Jadi gudang CV Sakamura itu secara nggak langsung menyuplai ke toko-toko yang punya saya sendiri gitu. Jadi secara putus gitu. Jadi ada kayak jual belinya gitu. Jadi semua toko daging muria tuh kita yang supply gitu. Meskipun punya kita sendiri juga gitu. Tapi kalau gudang yang daging nih kita akan menjadi importir distributor gitu. Gitu sih. Ya baik. Jadi nggak ada ngolah sendiri gitu, nggak ada. Paling kita dari daging, kalau daging dari bentuk bongkahan kita proses kayak potong, slice gitu aja sih, giling gitu aja. Gitu. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya aku lanjut ya, Mas. Izin aku pengen tanya, kalau dari CV Sakamura ini ada kayak partnership gitu nggak sama perusahaan atau apapun yang lain, dan apa yang mereka provide gitu, kayak apa yang mereka berikan dan gimana cara mereka berikannya gitu. Itu sih. Ini ya support dari mitra-mitra kita ya, gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau di kita produk ini sih kebanyakan yang produk frozen foodnya. Kayak produk frozen food tuh kayak produk olahan kayak sosis, nugget gitu. Contoh kayak produk CDA ya, CDA. Tahu kan produk CDA? Nah itu kita tuh disupport kayak Fisher gitu. Terus kayak bumbu misalnya kayak Kikomen, mungkin kayak produk mungkin nih promo kayak tambahan produk ada dilebihin kayak Metes juga tuh Metesti itu bumbu gitu. Itu juga kadang produknya ditambahin gitu, supportnya gitu. Kadang ada promo juga, diskon gitu. Lebih ke situ sih kalau untuk yang produk olahan gitu. Tapi kalau di daging itu paling kayak negosiasi harga aja sih, kayak mitra kita gitu. Jadi paling dispesialin gitu, kayak mungkin harganya agak lebih murah dari supplier lain apa gimana gitu. Kalau yang mitra-mitra yang support kita nih gitu. Kalau mitra customer gitu apa enggak juga, apa mitra yang support kita aja gitu.
Kenapa? Yang support aja paling. Iya, yang support aja. Yang support kita ya itu paling itu aja sih, kayak bentuk visa gitu, kayak promo, ada produk-produk tambahan gitu. Baik, terima kasih. Oh ya, Mas, sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku ada penasaran satu hal tentang partnership juga yang tadi. Tadi kan Mas bilang kalau misalnya PT Sakamurya ini partnership-nya lebih ke kayak barang-barang promo dan segala macam. Tapi kalau misalnya perkara logistik untuk kayak pengirimannya itu Mas ada partnership kah yang mensupport atau dari Mas sendiri yang menyiapkan untuk kayak logistiknya seperti itu, kayak semacam pengiriman. Untuk pengiriman logistik ya. Nah, Iya. kalau untuk Jabodetabek itu kita ada armada. Jadi kita kirim kalau untuk area Jabodetabek. Kita ada 2 armada. Tapi kalau untuk luar kota kita ekspedisi beberapa mitra kayak ke mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, kita ada mitra juga beberapa ekspedisi. Contohnya kayak Elvano Lintas Mitra, ada ada Alok, ada banyak lah, ada beberapa. Kalau kayak kalau yang ke Sumatera tuh kayak saya agak lupa sih, soalnya saya nggak urusan logistik tuh ada karyawan sih yang ngurus gitu. Kadang udah lama saya lepas di urusan, cuman saya beberapa tahu itu gitu. Untuk yang lebih kurang lebihnya itu sih kayak di kita berpartnership sama mitra-mitra yang pendingin, logistik pendingin gitu. Kayak bis juga, kayak misalnya kadang ada yang pakai bis juga gitu. Kalau yang yang area logistik yang pendingin itu nggak support ke daerahnya dia gitu. Kadang pakai bis gitu. Sama travel kadang ada yang ngambil ke kita juga, kayak ke mana? Kayak ke Kuningan, Cirebon, mereka ngambil sendiri sama kita gitu. Jadi itu sih kalau untuk logistik, kalau kita. Oke, baik Mas, sangat menjawab. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, jadi dalam menjalankan bisnis di CV Sakamurya ini, apa aja biaya yang Mas udah keluarin dan apa saja yang termasuk biaya tetap dan biaya yang berubah atau variable cost-nya? Ya bisa, pasti yang paling ini kayak biaya operasional seperti kayak listrik, bensin, kayak plastik kayak gitu-gitu. Terus kayak itu yang fluktuatif ya, kalau sama gaji karyawan gitu. Terus ada juga sih kayak pajak mungkin ya, itu saya ada pajak juga kita. Terus sama paling itu sih kayak operasional maintenance kayak gitu-gitu, listrik, biaya-biaya beli kebutuhan gudang gitu, kayak styrofoam, plastik kayak gitu-gitu aja sih paling kalau di lokatif cost-nya gitu. Sama paling yang fix ya gaji aja sih, gitu. Oke, sangat menjawab Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan follow up sebelum kita akhirin interviewnya. Aman ya? Oke. Jadi dari kami sekian interviewnya Mas Ludi. Jadi kami berterima kasih juga sama Mas Ludi dan Mbak Tika karena udah mau hadir di Google Meet ini dan sangat membantu kami dalam memenuhi tugas kewirausahaan kami. Semoga usaha CV Sakamurya bisa lebih sukses lagi. Amin. Dan Mas Ludi dan juga Mbak Tika lebih dilancarkan lagi rezekinya. Dari kami cukup. Terima kasih Mas Ludi dan Mbak Tika. Iya. Sebelumnya izin dokumentasi boleh nggak ya Mas? Boleh. Oke, ini Mbak Tika akan on cam atau cukup Mas Ludi aja? Saya aja nggak apa-apa. Oh nggak usah, lanjut aja. Oke, kalau ini aku pandu ya, jadi semuanya bisa siap-siap buat dokumentasi. Oke, siap ya. 1, 2, 3, gaya. Oke, boleh ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Ludi dan Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas.
Mas kalau kami banyak salah atau banyak salah Terima kasih kata. Mas. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Ya, semoga sukses Banyak, selalu Mas. kuliahnya.